Langsung saja kita perbarui informasi terkait dengan pelaksanaan KTT APEC 2025 langsung dari Gyeongju, Korea Selatan. Kita akan sapa reporter Berita 1, sudah ada Agnes Valentina di sana yang sudah siap dengan informasinya. Selamat sore waktu Indonesia, Agnes. Agnes, dapat informasikan kepada pemirsa Berita 1 sore apa kemudian pesan yang ditegaskan dan juga disampaikan ya oleh Presiden Prabowo Subianto pada pidatonya di KTT APEC 2025 ini, Agnes. Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa Berita 1 waktu Korea. Pada hari ini Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menyelesaikan rangkaian kegiatan KTT APEC 2025. Dan dalam pertemuannya bersama dengan 21 kepala negara anggota APEC, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI sebagai kunci untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan juga memperkuat ketahanan pangan. Dan dalam konteks ini juga Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa AI sudah memberikan manfaat terutama bagi Indonesia pada sektor pertanian. Ia melihat bahwa terjadi peningkatan produktivitas dalam sektor pertanian, yakni pada beras dan juga jagung, sehingga pemanfaatan AI ini tampaknya menjadi komitmen bagi Indonesia untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan dan juga kelaparan di negeri. Selain itu juga pada kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti adanya penyelundupan, narkotika, hingga perjudian online secara daring yang merugikan tidak hanya Indonesia, tapi juga banyak negara lainnya pasti di Asia Pasifik. Dan Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan dalam pertemuannya dengan 21 kepala negara bahwa penguatan teknologi adalah kunci sebagai kemajuan bangsa dan hanya dapat dicapai dengan maksimal dengan kolaborasi yang erat di kawasan Asia Pasifik. Dan selain itu Anissa, saya menghadiri acara APEC di hari kedua ini. Tentu saja ini adalah hari kedua Presiden Prabowo Subianto menghadiri APEC. Tadi Presiden Prabowo juga menyempatkan diri kembali untuk melakukan pertemuan diplomatik dengan Korea Selatan, tepatnya dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berserta dengan jajaran para menterinya. Begitu, Anissa. Ya. Oke, baik. Agnes, itu adalah poin-poin yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada APEC 2025 ini. Tapi kalau dari KTT APEC ini apa saja kemudian bentuk kerjasama hasilnya yang disepakati oleh Indonesia dengan para negara anggota APEC? Salah satu bentuk kerjasama yakni saya bisa sampaikan dengan Korea Selatan, karena pada saat APEC tadi Presiden Prabowo Subianto menyempatkan dia dan juga beberapa menteri menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan Presiden Korea Selatan dan melakukan banyak obrolan strategis mengenai isu dan juga kerjasama ke depannya antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Di mana salah satu isu yang disoroti penting oleh Presiden Prabowo Subianto adalah di bidang ketahanan, di mana Indonesia ingin bernegosiasi secara harga terkait perkembangan pesawat tempur KAI KF-2, di mana ia akan menyerahkan ini kepada Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto untuk bisa bernegosiasi lebih lanjut. Dan bahkan Anissa, pada pertemuan tertutup antara Indonesia dan juga Korea Selatan tadi juga, Presiden menyampaikan pertemuan itu akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana pengembangan pesawat tempur ini, sehingga itu adalah salah satu hal yang memang sangat disoroti. Lalu selain itu juga sebelumnya Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan diplomatik dengan Selandia Baru, di mana tadi dalam pertemuan diplomatik itu Presiden Prabowo ingin melakukan kerjasama di bidang pendidikan dan juga pertanian. Dan hal yang paling ia soroti adalah penambahan kuota mahasiswa kedokteran dan juga penambahan sekolah dan juga kursus bahasa Inggris. Selain itu juga Presiden Prabowo ingin menguatkan kembali hubungan diplomatik perdagangan antar negara. Ya. Oke, baik, tentu itu menjadi kerjasama yang sangat strategis sekali. Lantas Agnes, karena ini merupakan hari terakhir dari KTT APEC dan kemungkinan Presiden Prabowo Subianto ini kembali ke tanah air. Apa saja agenda yang akan dilanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto di sana hingga sore dan juga malam ini begitu ya kalau di Korea Selatan? Ya, Anissa, dapat kami laporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tadi sudah take off menuju Indonesia pada pukul 2.15 waktu Korea Selatan, dan diketahui tampaknya pesawat akan menuju Indonesia dalam kurang lebih waktu 8 jam lagi, atau bisa dibilang akan tiba di Indonesia pada pukul 10 malam nanti waktu Indonesia. Namun hal tersebut ini pasti bisa berubah, Anissa, karena ini masih prediksi penerbangan kurang lebih 8 hingga 10 jam begitu.
Dan untuk agenda ke depannya, apakah yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia, saat ini kami belum mendapatkan update lebih lanjut. Namun jika nanti kami sudah mendapatkan update lebih lanjut mengenai apa saja kegiatan ke depannya yang akan langsung Presiden lakukan usai menghadiri APEC ini, akan kami informasikan kembali, begitu Anissa. Oke, baik, kita akan nantikan juga kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto sekiranya begitu ya diestimasikan pada pukul 10 malam waktu Indonesia. Terima kasih kalau begitu atas laporan Anda, Agnes Valentinda. Hati-hati di jalan, nanti kembali